Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4 sehat itu penting, subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Mata pelajaran IPS tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya dan pendidikan. Tujuannya untuk mengetahui interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya dan pendidikan. Adapun materi interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial dilakukan untuk pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Yang kedua, pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang ketiga, pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek, antara lain dalam bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh warga negara Indonesia. Sementara itu, bangsa Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah di berbagai suku. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain sebagai berikut. A. Bangsa Indonesia diajarkan di sekolah. Tujuannya agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. B. Bangsa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintah, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. C. Bangsa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, misalnya dengan menyerap kosakata baik dari kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. D. Bangsa daerah sebagai kekayaan bahasa nasional harus dilestarikan, misalnya dengan menggunakan bahasa daerah untuk acara adat atau percakapan sehari-hari di dalam keluarga. Dan yang kedua, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Dalam adat istiadat dan tradisi terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah. Misalnya, tata cara upacara pernikahan, tata cara pemakaman warga, serta tata cara menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain sebagai berikut. A. Melestarikan adat istiadat di suatu daerah, misalnya melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut. B. Melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat, misalnya warga masyarakat yang lebih muda. Aspek yang ketiga, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Manusia memanfaatkan alam untuk diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia menggunakan berbagai teknologi modern untuk mengelola hasil alam. Selain memanfaatkan alam, manusia juga harus melestarikan alam. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengelola sumber daya alam. Misalnya, mengelola kayu dengan teknologi modern. Manusia yang memanfaatkan kayu harus ikut melestarikan, misalnya dengan melakukan penanaman kembali tanaman di lahan yang diambil pohonnya. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam harus disertai dengan pelestariannya, agar ketersediaan sumber daya alam tersebut tetap terjaga. Hal ini bertujuan agar pembangunan tetap berkelanjutan. Selanjutnya, tentang interaksi dalam bidang pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu seseorang untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Dan pemerintah sudah membagi pendidikan menjadi 3 jalur, yaitu pendidikan formal, jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Contohnya, PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Yang ketiga, pendidikan informal.
jalur pendidikan di lingkungan keluarga, dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contohnya, pendidikan dalam keluarga. 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Contohnya, berdiskusi dalam kelompok. Yang kedua, interaksi siswa dengan guru. Contohnya, tanya jawab pada proses pembelajaran. Yang ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar. Contohnya, membaca buku. Yang keempat, interaksi siswa dengan lingkungan. Contohnya, study tour atau karya wisata. Dan kesimpulan pada pembelajaran kita ini yaitu yang pertama, pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek. Antara lain dalam bidang bahasa sebagai identitas bangsa. Yang kedua, adat istiadat dan tradisi. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam. 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, yaitu interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan sumber belajar, dan interaksi siswa dengan lingkungan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.